Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Kali ini saya sedang di Minaguyangan ya teman-teman. Ini suasananya sepi, sedang jalan-jalan sore. Nah, saya akan berbagi sedikit dengan teman-teman apa yang saya pelajari hari ini. Hari ini saya belajar tentang menjadi besar karena kemauan. Jadi bagaimana orang-orang mau jadi lebih berarti karena mereka punya kemauan di dalam dirinya. Kalau menurut Abul Fajr Ibnu Jauzi rahimahullah, beliau menyampaikan tidaklah berhenti sebuah mau kecuali karena rendahnya. Akan tetapi tidak mau itu meninggi. Akan tetapi ketika itu meninggi, ia tidak akan puas dengan sesuatu yang tidak bernilai. Jadi ketika teman-teman kita semuanya punya mau atau kemauan yang tinggi, maka kita akan terus berusaha mencapainya sampai mendapatkan sesuatu yang berarti. Nah, ketika kemauan kita tiba-tiba berhenti, males atau yang lainnya, berarti kemauan kita belum tinggi ya teman-teman. Sementara menurut Izzuddin bin Abi Salam, beliau seorang ulama besar yang pada masa abad ke-6 Hijriah, beliau menyampaikan hidup adalah penyambung kemauan. Jadi hidup ini adalah penyambung kemauan. Kalau kita sudah nggak punya keinginan, mungkin kita sudah tidak mau hidup gitu ya teman-teman ya, secara garis besarnya. Nah, beliau ulama Izzuddin bin Abi Salam ini beliau mempunyai atau mencontohkan kemauan yang besar dalam hal membaca maupun didengarkan bacaan. Ketika beliau membaca, beliau sangat antusias ya teman-teman. Bahkan ketika menyelesaikan satu bab, beliau menyambung dengan bab yang lainnya. Jadi ketika mau menyelesaikan satu bab bacaan, biasanya beliau tidak langsung menyelesaikan, tapi menyambung pada bab baru selanjutnya. Hal ini kemudian menjadi pertanyaan begitu ya. Ada salah seorang yang kemudian menanyakan kepada beliau, kenapa begitu ketika membaca tidak langsung diselesaikan, tapi justru menyambung sedikit dari bab selanjutnya. Beliau menyampaikan, aku tidak mau menjadi orang yang kemauannya berhenti di akhir suatu urusan. Jadi beliau intinya tidak mau ketika kemauannya itu berhenti, ya udah situ saja gitu ya. Jadi setelah ada kemauan satu, maka akan lahir kemauan yang lain. Dalam hal ini tentu saja kemauan yang positif ya teman-teman. Nah, orang-orang ini, kita semuanya ya akan menjadi besar karena kita ada rasa mau di dalam menjalani kehidupan kita, entah itu dengan tujuan tertentu ataupun tujuan-tujuan khusus begitu ya teman-teman. Dan rasa mau ini bisa kita aplikasikan dalam perjalanan hidup kita. Kita sebenarnya mau apa gitu. Itulah yang kemudian akan memotivasi kita untuk melakukan langkah-langkah menuju ke sana teman-teman. Nah, bagaimana kita mendefinisikan rasa mau dalam diri kita? Yaitu yang pertama, menjelaskan apa yang ingin kita capai. Apa yang kita harapkan, itulah rasa mau kita sebenarnya. Tetapi tidak sedikit dari kita, dari manusia yang sulit menerjemahkan sebenarnya mau apa begitu ya. Nah, kita harus belajar ternyata teman-teman untuk menentukan kita ini mau apa gitu, yang jelas dan yang rinci gitu. Jadinya mau apa ke depan, misalnya cita-cita besarnya apa begitu ya teman-teman, supaya itu memotivasi kita. Kemudian satu hal yang perlu kita pelajari teman-teman, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rasa mau dalam diri manusia itu beda-beda. Ini adalah sebuah anugerah ya. Jadi ada orang yang mau menjadi pengusaha, ada orang yang mau menjadi guru, ada orang yang mau menjadi pokoknya yang penting memberikan peran-peran begitu ya teman-teman. Beda-beda, ada yang jadi ilmuwan, ingin menjadi ulama, ingin menjadi dokter dan sebagainya. Itu adalah rasa mau yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri kita sebagai manusia untuk menjalankan ibadah kita gitu ya. Sehingga kita harus mensyukurinya ya. Mau itu bisa jadi orang itu cenderung untuk senang melakukan kreativitas, senang menghitung, senang melakukan hal-hal yang berbeda dengan yang lain dan sebagainya. Itu semua adalah karunia dari Allah untuk kita memotivasi diri kita agar mau melakukan sesuatu. Kemudian yang selanjutnya, kemauan ini teman-teman, kenapa bisa membuat orang menjadi besar? Dalam artian sukses mungkin ya, atau menjadi lebih berarti, atau lebih punya kedudukan lebih lain dari yang lain, itu lebih tinggi dari yang lain ya teman-teman. Karena
mau ini memberikan dorongan yang kuat dalam diri seseorang jika kemauan itu kuat. Ada mungkin teman-teman pernah dengar ya, kalau kita semuanya belum sampai meminta kepada Allah dalam tahajud kita atas kemauan kita, berarti kemauan kita itu belum tinggi. Ada yang bilang seperti itu ya teman-teman, wallahu a'lam. Tapi sepertinya benar ya, kalau kita sudah mau tinggi, mau sesuatu yang memang sangat penting dalam hidup kita, pasti kan kita minta kepada Allah sampai ke dalam tahajud-tahajud kita, yang karena kita tahu di waktu tahajud itu adalah waktu mustajab, sehingga kita berdoa untuk bisa mencapainya. Kemudian teman-teman, Ibnu Jauzi menyampaikan sesungguhnya kemauan itu kadang meredup di sebagian waktunya. Nah, hal itu disebabkan oleh rasa lemah atau rasa malas. Atau bisa juga karena kita tunduk dengan bisikan setan atau dikendalikan oleh nafsu yang mengajak kepada keburukan. Nah, inilah kemudian rasa mau ini kadang redup. Untuk itu kita perlu menjaganya, terutama adalah rasa mau dalam hal kebaikan. Hal ini juga disampaikan ya teman-teman di dalam bacaan yang tadi saya baca, bahwa rasa mau ini dapat dinyalakan dengan nyala baru, dapat dihidupkan, dapat diingatkan. Nah, kalau rasa mau ini didiamkan saja, maka bukan tidak mungkin dia akan pergi lelah, kemudian ya sudah tidak mau lagi melanjutkan begitu. Nah, bagaimana kita mengikhtiarkan rasa mau ini? Kita bisa mencontoh para ulama, para salafus sholih ya. Bagaimana mereka menjadi orang besar, mengajarkan kepada kita semua menjadi orang besar. Salah seorang ulama ya, atau salah seorang, saya kurang lupa tadi ya, ulama atau bukan ya. Namanya Ubaidillah bin Zabyan. Beliau punya seorang paman. Pamannya ini menasihati Ubaidillah. Beliau menyampaikan begini, wahai Ubaidillah, berkemauan kuatlah yang kuat, karena kemauan kuat itu setengah dari kehormatan diri. Jadi ketika kita mempunyai kemauan yang kuat, terutama kemauan dalam hal positif ya teman-teman, dan kita berusaha mewujudkannya, memberikan manfaat yang lebih banyak dari kemauan kita itu, maka itu akan memberikan kehormatan diri pada diri kita. Kemudian ada nasihat salafus sholih yang lain, kemauan kuat jagalah selalu, karena kemauan kuat mengantarkan kepada segala sesuatu. Barang siapa yang kemauannya lurus dan mengikuti apa yang dimauinya itu, maka dia akan lurus pada proses-proses selanjutnya. Nah, inilah yang perlu kita garis bawahi ya teman-teman. Kita jaga kemauan kita dengan kemauan yang lurus, sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih luas ke depannya. Lebih lanjut lagi, Ibnu Qayyim mengatakan kemauan kuat adalah pembeda antara orang biasa dan orang-orang yang besar atau orang-orang yang luar biasa. Orang biasa berkata seseorang itu dilihat dari kebaikannya. Sementara orang-orang luar biasa itu berkata seseorang itu dilihat dari apa yang dicari dengan kemampuannya yang kuat. Jadi kalau orang biasa cukup dia berbuat baik, tapi kalau orang yang luar biasa ini adalah bagaimana dia mengikhtiarkan yang dimauinya dengan cara yang kuat. Bahkan mungkin harus mengorbankan harta, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, dan mengorbankan banyak hal. Tapi dalam hal ini adalah hal-hal yang positif tentu saja teman-teman. Nah, untuk para salafus sholih dalam mewujudkan rasa maunya, ada dua hal teman-teman yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah nilai strategisnya. Para salafus sholih, ulama-ulama dulu, bahkan mungkin para sahabat dan Rasulullah ya, mempunyai mau yang punya strategis. Misalnya ketika para sahabat atau mungkin para ulama dahulu, tabiin ya, itu mereka menyebarkan Islam dari negara ke negara gitu ya. Mereka melakukan perjalanan yang jauh untuk belajar sebuah hadis. Itu luar biasa. Nah, ini rasa mau yang positif yang perlu kita contoh begitu teman-teman ya. Luar biasa ya. Jadi ketika mereka mau mempelajari hadis contohnya, mereka kan punya kemauan yang sangat besar ya teman-teman. Mereka tidak hanya sekedar membaca hadis, tetapi mereka juga menghafalkan hadisnya.
tidak sekedar menghafal, tapi juga menghafalkan perawinya dan sebagainya. Dan inilah yang dicontohkan oleh para salafus sholih gitu ya, atau para sahabat zaman dahulu, bagaimana mereka melihat nilai-nilai strategis itu. Ketika mereka mau melakukan sesuatu, mereka melakukan dengan cara optimal, dengan strategi khusus, sampai mencapai yang dimauinya. Kemudian yang kedua, selain dari nilai strategis, rasa mau yang dimiliki oleh salafus sholih juga berskala besar. Jadi rasa maunya itu tidak hanya untuk lingkup kecil, tetapi lingkup yang besar. Nah ini teman-teman ya, hal-hal yang perlu kita garis bawahi atau perlu kita pahami, bahwa rasa mau bisa membuat seseorang menjadi besar, seseorang yang menjadi luar biasa manfaatnya. Nah kemudian sebagai penutup, bila kita tidak bisa menjadi orang besar, maka jadilah orang yang bermanfaat. Itu ya teman-teman, tentang rasa mau yang bisa menjadikan seseorang menjadi besar, menjadi sukses, mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Mudah-mudahan kita semuanya mempunyai rasa mau yang tinggi, terutama dalam hal-hal kebaikan, dalam hal-hal membangun baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Demikian teman-teman untuk sore hari ini, semoga bermanfaat. Bila ada benarnya datangnya dari Allah, bila ada salahnya semata-mata karena kesalahan saya pribadi. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.